يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada Ramadan sekarang ini Allah masih mengantarkan kita untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk ibadah kepadanya. Dan bulan Ramadan adalah bulan perubahan diri sebenarnya. Ramadan kita sering lakukan. Umur kita mungkin sudah 50-60 tahun, maka Ramadan kita hampir sudah 30 kali kita Ramadan. Umur kita semakin bertambah, maka semakin bertambah pula kesempatan kita untuk ibadah di bulan Ramadan sekarang ini. Dan Ramadan yang Allah berikan hanya untuk orang-orang beriman. Bukan pada manusia semuanya. Yang Allah panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya bani Adam, bukan ya insan, tapi orang-orang yang beriman yang siap menerima perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan ketika Allah memanggilkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kalian, pasang hati kalian. Karena kemungkinan besar cuma dua, perintah atau larangan. Setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti ada dua kemungkinan. Apakah itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau larangan dari Allah Azza wa Jalla. Contohnya ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diperintahkan kepada kamu untuk saum. Allah tegaskan, Allah jelaskan bahwa saum itu perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita yakini semua bahwa saum itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Sehingga orang yang tidak memenuhi rukun Islam, maka bukan dia Islam sebenarnya. Bukan Islam. Orang yang karena dia panggil ya ayyuhalladzina amanu tadi itu. Nah, oleh karena itulah ketika orang masuk ke saum, orang masuk Allah beri kesempatan dia untuk saum Ramadan sekarang ini, maka perbaiki diri kita. Yang dilihat adalah hati kita sebenarnya. Orang bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tapi yang susah bagi manusia, bagi orang beriman menahan hawa nafsunya, menahan lisannya, menahan hatinya. Orang bisa, anak kecil pun bisa untuk tidak makan, tidak minum. Tapi belum tentu mereka bisa untuk menahan emosionalnya ketika ada masalah, ketika ada gesekan, ketika ada masalah yang kita hadapi. Mampu nggak kita menahan diri kita? Sebagaimana Rasulullah katakan, ya jika orang mau syatama alaikum au qatalakum, ada orang yang mensyatam kalian, mengejek, menghina kalian, faqul ini shaim, ini shaim, ini shaim. Katakan pada dia, aku sedang saum, aku sedang saum. Ini apa? Adab untuk menahan emosi kita dalam saum. Emosi kita karena memuncak, karena macam-macam, karena istri, karena anak, karena pekerjaan, karena masalah problematika yang ada, sehingga membuat emosi kita nggak terkontrol. Maka saum inilah kontrol. Yang kedua, Rasulullah katakan as-saumu junnatun. Saum itu adalah perisai. Apa perisai itu? Perisai itu adalah ketika orang yang perang misalnya, itu ada perisainya. Atau orang yang sedang polisi anti huru-hara misalnya, ada demonstrasi besar-besaran, dia pakai perisai. Perisai itu untuk menahan dirinya supaya dia nggak kena batu, lemparan batu dari orang-orang yang demo itu, dia tahan dirinya. Makanya saum itu katakan perisai minan nar, junnatun minan nar. Dia ada perisai dari api neraka. Artinya orang yang terjaga saumnya, orang terpelihara saumnya, terjaga lisannya, saum dengan benar saumnya, sebagaimana saumnya Rasulullah SAW, maka itu lagi sebagai perisai dia. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini targetnya, ini finalnya, ini yang kita harapkan kita jadi orang bertakwa. Orang bertakwa kepada Allah dijamin semuanya. Tapi apakah orang saum itu otomatis saja bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Tergantung bagaimana sikap dia yang bersaum. Makanya kontrol diri kita, kontrol hati kita. Jangan sampai kita gampang reaktif dalam masalah saum ini. Sampai katakan ini saum, aku sedang saum sekarang ini. Dan kita perhatikan juga bagaimana Allah menghargai orang yang saum luar biasa. Ya, bau mulutnya orang saum saja, at'amu 'indallahi min rihil misk. Allah lebih mencintai, lebih suka orang bau mulut orang saum daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi itu yang paling mahal, yang paling bagus. Aromanya luar biasa. Kalau kita pakai di badan kita ini, di baju kita itu nggak hilang sampai 3 hari.
Luar biasa. Nah, Allah mencintai bumi tulang saum. Kenapa Allah mencintainya bumi tulang saum? Kenapa? Dia sedang ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menahan lisannya, dia menahan emosinya, dia menahan, tidak mau dia keluarkan dari lisannya itu hal-hal yang memburukkan, hal-hal yang membuat saumnya itu terusak jadi saumnya. Dia mungkin gugur kewajibannya, tapi bobot kualitasnya di sisi Allah berkurang. Rasulullah mengatakan juga, "Man lam yada' qawla dzur wa 'amala bih, falaysa lillahi hajjatun ayyada ta'amu wa syaraba." Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan, perbuatan, amalan dzur, sia-sia, yang tidak mengandung pahala, tidak menambah budi pahalanya, tidak menambah ketakwaannya, tidak menambah keimanannya, dan tidak menambah keilmuannya, maka saumnya Allah nggak punya hajat dengan saumnya. Walaupun dia meninggal makan dan minum, Allah nggak menghitung. Rasulullah pun mengatakan, hadis Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu illa ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang saum, tapi tidak mendapatkan apa dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Gugur kewajibannya, tapi tidak berbobot di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasul mengatakan yang lain, hadis yang lain, "Kam min qiyamin laisa lahu qiyam illa sahal." Berapa banyak orang yang berdiri untuk qiyam Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya, hanya sekedar capek saja. Kenapa? Hati kita belum sepenuhnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengundang cintanya Allah. Karena apa? Kita mencintai syariat agama Allah Taala. Termasuk saum ini. Makanya saum itu merubah karakter diri kita sebenarnya. Dengan saum itu lakukan, merubah sifat kita, merubah karakter diri kita, tambah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba. Ikhwani fillah zani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lihat ada makanan yang demikian bagusnya, demikian enaknya, ada di meja makan kita. Nggak ada yang lihat kita, wala istri kita, wala anak kita, siapapun. Kita nggak mau makan. Kenapa? Tahu ada Allah yang melihat kita, ada Allah menyaksikan kita. Nah, inilah muraqabah. Itu oleh karena itulah saum ini yang menciptakan manusia-manusia yang kuat sebenarnya. Kuat mentalnya, kuat jasmaninya, kuat fisiknya, kuat hatinya. Dan tempat saum inilah tempat membersihkan hati kita. Mari sekali lagi kita perbaiki diri kita dalam saum sekarang ini. Masih ada waktu. Mari sekali lagi kita isi amal ibadah kita dengan ibadah yang benar, qiraatul Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikirlah hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.